Kalau tadi itu hanya menggunakan satu variabel, kalau sekarang ada variabel dua, tiga gitu ya. Nanti kalau variabelnya ada k, ya variabelnya banyak. Contohnya banyak sekali penelitian dengan multivariabel gitu ya. Anda mau percobaan apa? Tadi yang ekstrak minyak gitu ya. Selain temperatur juga tekanan, kemudian waktu yang lama itu akan semakin banyak yang terekstrak. Atau paling gampang ya uji pupuk gitu ya. Antara Jadi sampai menggunakan di pupuk kompos sama ini pupuk ya, kimia kan apa, berbeda. Kemudian membuat tempatnya di grafik. Lampung Timur sama di Tera di Bandar Lampung misalnya itu juga sangat bisa Nah, mempengaruhi kita perbedaan. lihat di Tanah sini. yang pasir sama tanah yang lempung itu juga berbeda. Percobaan. Nah, jadi semua itu sangat mungkin kalau Anda nanti menerapkan multivariabel untuk penelitian gitu ya. Jadi ya dosen Anda biasanya akan mengambil mana yang paling signifikan. Kalau diuji semuanya semuanya ya boros. Anda mau mau berapa data? 100.000 gitu kan ya nanti boros. Tapi yang paling ideal ya berapa gitu ya. Kalau sama saya memang agak banyak. Agak banyaknya kenapa? Karena nanti akan dilihat tadi ya data mana yang jelek kita bisa buang atau data mana yang paling signifikan nanti bisa kita pakai. Yang tidak signifikan kita buang. Nah, menghitungnya untuk menghitung B1, B2 dan seterusnya itu nanti dengan menggunakan ordinary least square. Jadi menggunakan kuadrat terkecil setelah diturunkannya dengan ini ya, kesamaan ini. Rumusnya nanti menjadi seperti ini di belakang ini. Nah, ini ada contoh permintaan minyak dengan fungsi dari harga minyak X1 sama pendapatan X2. Dengan menurunnya harga minyak, permintaan minyak memang naik gitu ya. Tapi dengan menurunnya pendapatan bisa juga naik kelihatannya kalau dilihat parsial tetap gitu ya. Tapi nanti kita lihat di dalam modelnya bisa berbeda. Nah, modelnya itu jadi seperti ini. Jadi ya naiknya harga minyak, nah harga minyak naik, permintaannya semakin kecil kan? Benar ya, logis ya. Pendapatannya naik, kita lihat dari bawah ke atas. Permintaannya juga kecil. Jadi ternyata nggak ada hubungan pendapatan seseorang dengan permintaan minyak. Nah itu juga kadang aneh. Kita nggak masuk logika. Tapi ya namanya statistika kan bukan logika kebenaran umum. Itu hanya analisis data statistik aja. Nah, ternyata korelasinya atau koefisien regresinya itu lebih besar yang harga minyak dipengaruhi dibandingkan yang pendapatan. Jadi Anda mau pendapatan 1 miliar, 6 juta per hari gitu ya, masih pakai pertalite ya itu kebangetan gitu ya. Masih ada orang-orang yang pendidikannya memang berbeda gitu ya. Nah itu tidak logis. Kenapa ya? Karena kenyataannya ya seperti itu. Di Indonesia itu tidak ada di dalam ramalan siapa-siapa gitu ya katanya. Memang masyarakatnya katanya warga negara yang berbeda negara gitu. Dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, R-nya nanti rumusnya menjadi agak panjang. Jadi seperti ini. Nanti silakan Anda mau nyoba dengan rumus-rumus yang ini gitu ya. Y-nya cuma Y kuadratnya dikurangi dengan dibagi dengan jumlah data dengan Y kuadrat. Sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y di kuadrat. Nah, sulitnya regresi berganda itu kita harus menampilkan dua grafik di dalam software gitu ya. Kalau di Excel itu bisa, tapi tidak menggunakan manual satu-satu. Ada namanya langsung menggunakan Edge in. Kita masuk ke Excel-nya dulu ya. Oke, kita stop dulu. Saya copy ke tadi ya, copy ke sheet yang kedua. Jadi datanya saya ambil dari PPT. Belum,
Semoga bisa dianalisis. Nah, ini datanya ada 10 ya, 1 sampai 10. Kemudian tadi ya, kuantitas nilainya, harga minyak, dan pendapatan permintaan minyak. Nah, di Excel itu ada suatu as-in ya, atau namanya apa ya, satu fitur di dalam menu data ini namanya data analisis. Kalau Anda belum punya fiturnya di sini, Anda bisa panggil di sini ya, namanya file. Nah, di sini nanti juga ada solver. Solver itu akan kepakai nanti kalau Anda analisis multivariabel yang dioptimasi. Caranya di sini file, kemudian option, Excel option, nanti di sini ada add-in di bawah. Kemudian eh, ini add-in di bawah ini, Excel add-in ini di Go aja. Nah, di sini ada jendela analisis toolbar. Silakan dicek, kalau belum dicek nanti di situ akan muncul. Termasuk itu yang solver. Karena saya sudah muncul ya saya oke kan saja. Kalau ini di uncheck nanti ini hilang gitu ya. Nah, silakan nanti bisa dicari Ya data udah analisis begini itu itu aku di nggak kuat YouTube channelnya sambilnya. Fitur ya. Jadi ini bisa untuk memunculkan analisis berbagai macam ini ya. Nah, ini covariat, ANOVA, one way, two way gitu ya. Correlation tadi kita belajar, kemudian F-test kemarin mungkin sama Bu Dewi. Kemudian ada persentil, rank gitu ya. Kemudian t-test sama z-test itu juga ada. Nanti itu bagian dari uji-uji signifikan ya. Saya mau pakai yang regression, jadi nanti diklik aja kemudian di OK. Nah, di sini akan muncul jendela regression. Jendela regression ini akan memberikan kriteria untuk data mana yang mau sebagai variabel bebas atau sumbu X, data mana yang variabel terikat sumbu Y. Nah, karena variabel sumbu X itu ada dua, ya kita blok aja dulu. Ya, variabel sumbu Y jangan tertukar, kita cek di permintaan minyak. Caranya gitu. Jadi di blok aja. Kemudian kalau mau menggunakan computer level kayak kemarin sudah kuliah level kepercayaan atau tingkat kepercayaan 95%, nanti bisa Anda klik aja di sini. Nanti hasilnya akan ada confidence level. Saya nggak usah, nanti ada residual juga kalau Anda mau mencari residual. Residual itu apa? Residual itu selisih antara data model terhadap data hasil percobaan. Ini namanya data percobaan. Kalau modeling nanti kita bisa menunjukkan data model. Nah, saya mau pakai outputnya itu di sel ini ya. Jadi saya taruh di sini aja. Nanti kemudian akan muncul kalau udah kita oke hasil datanya seperti ini. Nah, persamaannya ini interceptnya 15,086, variabelnya terhadap X1 minus 1 ya. Jadi kita tulis ulang Y sama dengan 15,086 dikurangi 1,10 015 kurangi 0,04 411 pembulatan. Ini sama nggak dengan yang tadi ya, PPT? Kita cek dulu. Sama. Cuman pembulatannya yang di sini paling belakang 2 angka ya. Nah, kalau sudah sesuai, biasanya memang nilainya sama, gitu ya. Jadi Anda yang ini lebih cepat dibandingkan buat satu-satu gitu ya. Kalau Anda membuat satu-satu dengan menggunakan grafik tadi lama. Kalau mau menampilkan grafik ini juga bisa sebenarnya. Kita coba ya. Data analisis, regression.
Nih ya, 9 feet plus nanti ada dua kalau nggak salah. Output ringnya saya pindah ke New Workbook aja ya. New Worksheet, nanti di sheet yang nomor 3 di bawah situ. Terus tadi ya residual mau saya munculkan. Residual plot nggak usah, confidence level mau saya munculkan. Nah, grafiknya ada dua. Tapi ini di sheet yang nomor Recording stopped. ya. Persamanya sama, grafiknya ada dua, residual. Ini confidence levelnya ya. Ini tadi predicted sama residualnya. Predicted itu apa? Predicted itu kalau kita memasukkan persamaan ini, nanti di sini saya tulis ya, Y, head atau topi tadi sama dengan 15,086, saya ambil 3 angka ya, dikurangi 1,015 kalikan dengan X1 kita kurangi 0, berapa tadi? 411 kalikan dengan ini, itulah kemudian menjadi Y hat. Oh ini 0, pantasnya gede banget. Nah, ini pengamatannya, ini data modelnya Y hat. Ini kalau ditarik ke belakang, ini modelnya, ini pengamatannya. Makanya nanti nilainya pasti tidak jauh beda dengan ini. Kalau bisa sama syukur. Nih. 96 ini kalau dibulatkan ke 96, 2,856 ini kalau dibulatkan 2,856. Demikian juga yang ini dan lain sebagainya itu. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau residual ya selisihnya aja. Selisih antara ini dengan dikurangi ini. Namanya residual itu ya selisih atau sisanya. Ini berbeda karena kita pakai 3 digit. Kalau mau pakai 4 digit kayak gini mungkin nilainya sama. Ini residualnya tadi. Apa ya? Minus, minus, minus. Ada pertanyaan? Jadi menggunakan data analisis nanti akan muncul caranya ya untuk regresi. Ini R square-nya 0,93 masih belum terlalu bagus. Saya biasanya menggunakan 0,95, ya nanti dipilih saja data yang dibuang mana gitu ya. Kemudian ini P value, kalau Anda sudah belajar P value kemarin, yang signifikan itu yang penghasilan sebenarnya dibandingkan yang harga. Kok balik ya? Gitu. Ya karena itu, karena regres apa tafsiran kita di masyarakat berbeda dengan tafsiran kita di ilmu pengetahuan gitu ya. Yang benar itu penelitian yang berbasis pada masyarakat nanti akan memunculkan oh ya teori baru yang memang kenyataannya masyarakat seperti itu. Kalau orang-orang sosial kayak gitu biasanya, tapi kalau kita engineering justru datanya itu tidak berbasis pada data masyarakat. Jadi jangan campur adukan ilmu kita dengan campur ilmu yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, kalau nggak ada, saya tunjukkan bukunya. Nanti ada tugas 3. Ketua kelas nanti silakan kontak saya untuk mendapatkan bukunya atau kalian mau cari sendiri ya silakan. Di bukunya ini ya, Applied Statistical Probability ini udah tak buka kayak. Oh ini. Nah, di buku ini itu saya menggunakan yang
Bentar, koneksinya nggak stabil, internet di ITERA. Sudah jelas suara saya? Masih bisa didengar? Masih Pak. Masih, Pak. Baik, jadi dengar. Ya, jadi bukunya ini ya, Applied Statistics and Probability for Engineer yang edisi ke-6, Montgomery dan Runger. Nanti mulai chapter, sebenarnya chapter 11. Kalau Bu Dewi kemarin sampai sini ya. Tadi kalau 2 sampel itu dites ANOVA TUI. Nah, saya langsung ke chapter 12, nanti soal bagian eh, akhir dari chapter 12. Sini ya. Nah, kalau di regresi berganda atau yang jumlah variabelnya ada banyak, itu bisa nih 4 nih, 6 ya. X1 sampai X6. Ini contohnya percobaan jet engine turbin. Kalau Anda nanti jadi sekolah di penerbangan itu mempelajari turbin atau di termo nanti juga akan mempelajari turbin ya. Soalnya di sini 12.8 apa itu Y-nya? Y-nya adalah apa ini gas ya. Dan 6 kandidat regresor yaitu primary speed rotation, secondary speed rotation itu kalau di mesin jet ya yang muter di belakangnya paling-paling utama, kemudian fuel flow rate, bahan baku, rate lainnya, kemudian ini pressure, tekanan sama exhaust temperatur dan ambient temperatur. Nah, ternyata ambient temperatur juga diuji ya. Jadi gaya angkatnya itu dipengaruhi oleh 6 variabel ini. Nah, Anda bisa memilih 3 saja sampai 5 atau mau semuanya. Nah, silakan nanti yang separuh 3 sampai 5, yang yang separuhnya lagi 1, 2, sampai 6. Ya. Atau mau semuanya silakan nanti saya screenshotkan jumlah datanya sampai 40. Ya, Anda harus hitung, masukkan input satu-satu. Itulah statistik itu lamanya di input. Kalau Anda tidak cepat jarinya nanti habis waktu ujiannya hanya untuk kerjain 1 atau 2 soal aja. Biasanya saya minimal ngasih 4 soal gitu ya. Jadi ya langsung dikerjakan, nggak usah terlalu lama ngetiknya. Oke, nanti saya screenshot, saya kasih ke tadi ya, dua kelasnya. Bentar. Diisi nanti. Nggak kelihatan ya? Kelihatan Mas ya. Oke, itu ya. Nanti silakan dibuat regresinya berganda. Variabel yang signifikan nanti dilihat dari t-testnya atau p-value-nya. Kita udah tahu ya kriteria 0,05 nanti dilihat dari p-value.
Masih ada waktu 1 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Kumpulnya di mana? Di depan rak, depan ruangan saya. Eh, per kelas nanti ada kelas RC juga ya. Jadi jangan dicampur karena nanti yang ngoreksi akan berbeda asisten. Ada lagi? Pak, ini kumpulnya di ruangan Bapak yang di Labtek 2 ya, Pak? Ya, di lab tek 2 di lab kanan, lab instruksional proses. Nanti di situ ada rak, silakan dikumpulkan di sini. Ada Baik, lagi? Pak. Maaf Bapak, izin bertanya. Tadi saya kurang mendengar buat tugas 1, 2 ini dikumpulnya dalam bentuk apa? Terima kasih Pak. Ya, dikumpulkannya nanti print out saja. Jadi contohnya ini tadi ya, soal untuk satu. Ke satu kan ada membuat grafik ini aja ya. Yang ini kan nggak dipakai. Sama ini nggak dipakai. Ini juga enggak. Silakan di print out aja. Jadi hasil analisis menggunakan hitungan ini sama grafik, metode grafiknya langsung di print out. Jadi fit in one page gitu ya. Jadi Anda nge-print satu sheet ini untuk satu soal. Kalau misalnya banyak sampai 2 sheet ya silakan bolak-balik. Oke, jadi langsung di print dari Excel-nya. Karena nanti akan dicek nilai-nilai persamaannya oleh asisten. Nanti nilainya akan sekalian diikut. Kemudian untuk yang nomor 2 ya silakan dibuat sheet baru gitu ya. Yang nomor 3 juga sheet baru atau print di lembar yang baru. Gitu ya. Ada lagi? Baik Bapak, terima kasih. Oke. Oke, itu ya untuk kuliah sore ini. Saya masih ada kegiatan untuk uji alat di lab. Silakan ketemu lagi nanti minggu depan masih kuliah online. Baru nanti pertemuan 11, 2 minggu lagi berarti baru kita ketemu di lab. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih, Bapak. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.